In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, welcome back into the jungle of Protestantism. Te iterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Katekese kita pada sore hari ini adalah tanggapan terhadap ajaran-ajaran yang tersebar di sosial media, dan kali ini adalah sebuah pembongkaran terhadap argumen Deking Gadas. Tepuk tangan. Edit apa halilintar begitu, saya sentuh edit. Perjanjian baru, dokumen gereja atau kecelakaan sejarah, ya? Itu pertanyaannya. Perjanjian baru itu dokumen gereja atau kecelakaan sejarah. Nah, saudara-saudariku, ada yang berkata Protestan lahir karena mencari kebenaran, Katolik bertahan karena takut mengaku salah. Allegro tersenyum pahit. Karena kalimat itu persis seperti seseorang yang menampar orang tuanya lalu berkata, saya bisa hidup tanpa kalian. Mampus kalian, aku bisa hidup tanpa kalian. Begitulah kira-kira posisi pendeta Deking Gadas dan para sepupu teologisnya hari ini. Mereka memegang kitab suci perjanjian baru di tangan kanan sambil menghina gereja Katolik yang memberi mereka kitab itu dengan tangan kirinya. Jadi tangan kanan pegang Alkitab, tangan kiri menghina gereja yang memberi mereka Alkitab itu. Dan yang paling ironis, mereka tidak menyadari kontradiksi itu. So sad. Oh, November rain. Begitu ya. Mari kita bedah pelan-pelan tetapi dengan pisau yang tajam dan dingin, like a cold November rain. Oke, yang pertama ya, argumen DN. Perjanjian baru bukan kebutuhan gereja. DN memulai dengan satu premis yang tampaknya cerdas. Perjanjian baru tidak lahir dari kebutuhan internal gereja. Itu hanya muncul karena faktor sejarah, karena penundaan parusia, karena umat panik menunggu Yesus yang tak kunjung datang. Lalu dia menuduh bahwa sebagian Katolik dan liberal menganggap perjanjian baru tidak penting karena Yesus mendirikan gereja, bukan kitab. Disinilah operasinya harus dimulai, sebab argumen ini dibangun di atas fondasi penuh retakan. Fondasi tapi penuh dengan retakan. Yang kedua, mengakui yang benar. Ada yang benar dalam gaya DN, ya. Sebelum membantah, kita harus berlaku adil. Protestan terkadang benar sih, bahkan bidat pun kadang benar, hanya saja tidak pernah cukup benar. DN benar ketika dia mengatakan seperti ini. Perjanjian baru penting bagi iman. Gereja mula-mula melakukan public reading surat-surat suci. Kaum liberal yang berkata perjanjian baru itu kecelakaan sejarah memang keliru. Oke. Tapi kebenaran-kebenaran itu tidak membuktikan sola scriptura dan sama sekali tidak membuktikan bahwa gereja tidak berperan. Yang terjadi hanyalah DN menemukan sebagian puzzle lalu mengira dia melihat seluruh gambarnya. Ya, biasanya kebanyakan, ya tidak semua, kebanyakan pengajar Protestan itu sok tahu sih. Padahal mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka tidak tahu, begitu, tidak tahu keseluruhan. Mereka hanya fragmentaris, lalu berteriak seolah-olah dunia ini ada dalam genggaman mereka. Poin yang berikutnya adalah kesalahan Protestan yang tersembunyi dalam argumen DN. Kalau kita kupas lapisannya, kita temukan 4 kesalahan besar. Warning, 4 great mistakes. Yang pertama, kesalahan ontologis. Menganggap perjanjian baru ada sendiri tanpa gereja. Ya, ini salah secara ontologis. DN berbicara seolah-olah perjanjian baru lahir dengan sendirinya. Perjanjian baru sudah diterima sejak awal sebagai kanon dan gereja hanya menerima, bukan menetapkan.
Itu salah secara sejarah, ya. Fakta kerasnya adalah bahwa baru pada Konsili Roma tahun 382, Konsili Hippo 393, dan Konsili Kartago 397, daftar 27 kitab ditetapkan secara resmi. Konsili ini dipimpin oleh uskup Katolik, bukan pendeta Protestan, karena Protestan belum ada. Bukan Sinode Baptis abad ke-19 atau GRRII, Reformasi Internal, Introspeksi dan seterusnya. Tidak ada satu pun ayat Alkitab yang menyebut 27 kitab ini adalah Perjanjian Baru. Tidak ada, kan? Coba tunjukkan mana ayatnya dalam Perjanjian Baru bahwa kitab-kitab ini adalah ayat Perjanjian Baru. Itu dari mana sebenarnya kita tahu 27 kitab itu? Dengan kata lain, DN memegang kanon Katolik sambil menolak otoritas Katolik. Ini bukan argumen. Ini namanya ingratitude teologis, kedurhakaan teologis. Begitu ya. Kesalahan berikutnya adalah kesalahan teologis, mengganti perjanjian dengan dokumen. Ya, DN berkata perjanjian baru wajib ada karena perjanjian lama juga punya dokumen. Benar, tetapi dia memotong struktur teologis. Perjanjian tidak hanya membutuhkan dokumen, tapi perjanjian membutuhkan komunitas perjanjian. Dan komunitas itu memiliki otoritas menafsirkan dokumen. Jadi dokumen itu tidak terbang sembarang ke segala arah, lalu tiap orang yang membacanya menafsirkan seenak udelnya dengan klaim, saya dibisiki Roh Kudus loh. Nah, itu sebabnya Taurat tidak diberikan kepada umat Yahudi anonim, tetapi kepada otoritas imam dan nabi. Perjanjian baru tanpa gereja adalah setumpuk dokumen, setumpuk perkamen tanpa saksi. Ya, itu kesalahan teologis. Kemudian ada kesalahan epistemik. Ya, biblikalisme historis tanpa jaminan. DN berkata seperti ini, kekristenan mula-mula membaca perjanjian baru secara publik, berarti perjanjian baru menjadi otoritas. Ini benar, tetapi bukan untuk kesimpulan Protestan. Karena pembacaan publik perjanjian baru itu terjadi di dalam liturgi, di bawah otoritas episkopal, dan berjalan bersama tradisi lisan apostolik. There is no sola scriptura, my friends. Bagi gereja, kitab suci tidak pernah hidup di luar altar. Ya, datang Protestan baru angkat bawa itu buku, dibaca di kamar, merenung-merenung kayak Luther, merenung-merenung di toilet, tiba-tiba dapat sola fide. Ya. Bagi Protestan, kitab suci berdiri sendirian dalam rak kayu, merek apa ya? IKEA. Gitu. Atau apa, rak kayu yang populer di Kupang apa ya? IKEA kayak yang tidak terlalu, Olympus ya. Jadi bagi Protestan, kitab suci berdiri sendirian dalam rak kayu Olympus, merek Olympus. Yang berikutnya ada kesalahan historis klasik Protestan. Ya, ini klasik, klasikal. Klasik itu artinya nggak ada matinya. Melompati 1500 tahun gereja. Protestan berkata Yesus mendirikan gereja bla bla bla, tapi gereja 1000 tahun pertama tidak kita ikuti, konsili tidak kita pedulikan, tradisi tidak kita terima, lalu kita terima begitu saja daftar kitab yang mereka buat. Enak aja ya. Secara akademik ini disebut parasitisme kanonik, ya. Secara rohani namanya prototipe anak durhaka, malin kundang, malin kundang kekristenan, ya begitu. Jadi itu kesalahan dari 4 kesalahan yang diwakili oleh Deckinggaras, mewakili Protestan pada umumnya. Deckinggaras kan Protestan ya, dia bukan Katolik loh, ya. Yang keempat, solusi Katolik, ordo perjanjian yang lengkap. Katolik menyelesaikan persoalan ini dengan satu struktur yang sederhana dan elegan. Kristus, gereja, kitab suci, sakramen,
umat. Ya. Jadi Kristus mendirikan gereja, gereja menetapkan kitab suci berdasarkan kitab suci dirayakan sakramen, dan sakramen ini menuju ke umat. Dari Kristus terhubung ke umat lewat jalur yang jelas. Kristus, gereja, kitab suci, sakramen, umat. Bukan halusinasi. Kalau Protestan langsung Kristus, umat. Lalu yang menghubungkan itu apa? Halusinasi doang. Ya. Kitab suci kan diambil dari kitab suci itu turun ke Protestan melalui apa ya? Perjanjian baru bukan pengganti gereja. Gereja bukan musuh perjanjian baru, dan tradisi lisan bukan ancaman kitab suci. Semuanya bekerja seperti rongga mulut. Gereja itu seperti rongga mulut. Lidah itu tradisi, tradisi itu lidah. Analogi ya, gigi yang mengunyah itu kitab suci, karakter, dan tubuh yang hidup itu umat. Jadi ada Kristus mendirikan gereja, gereja menetapkan kitab suci, dari kitab suci itu dirayakan sakramen, dan sakramen ini menyelamatkan umat. Sarana keselamatan melalui sakramen, Kristus menyelamatkan umat. Begitu. Nah, Protestan memotong gereja, lalu bertanya, mengapa makanan rohani ini tidak bisa dicerna? Nah, sebagai pukulan pamungkas, mari kita tanya Deki Gadas dan kawan-kawan Protestan yang konon mereka bersatu dalam peristiwa anti Katolik mereka dengan pertanyaan sederhana. Seandainya kalian, wahai para pendeta pengajar Protestan, hidup tahun 150, kitab mana yang kalian sebut firman Tuhan? Krik, 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 krik. Seandainya kalian hidup tahun 150, kitab mana yang kalian sebut firman Tuhan? Akan ada di hadapan kalian Injil Thomas, Injil Petrus, Injil Yahudi, Didache, Gembala Hermes, Proto-Evangelium Yakobus, surat-surat Paulus, Lukas, dan puluhan lainnya. Tanpa gereja Katolik, kalian tidak mungkin bisa menjawab. Kalian hanya bisa mengambil daftar kanonik yang gereja putuskan dan bersikap sok netral sambil berkata, beta hanya iko Alkitab sah, beta son iko tradisi. Begitu. Ironi ini terlalu indah untuk dilewatkan. Saya hanya ikut Alkitab. Bodoh. Alkitab itu datang dari mana? Turun dari langit. Perjanjian baru memang niscaya, saudara-saudariku, tetapi tanpa gereja ia hanya menjadi museum teks kuno. Tidak ada teologi perjanjian baru yang koheren tanpa subjek yang membawa, menjaga, dan menafsirkan perjanjian itu. Kalau Deki Gadas dan kawan-kawan ingin menjadi konsisten, mereka punya dua pilihan. Satu, terima seluruh paket gereja Katolik, kitab suci, tradisi, magisterium. Atau dua, tolak semuanya dan mulai dari nol. Mendirikan kanon baru, mencari konsili baru, menyeleksi wahyu sendiri. Yang tidak mungkin adalah memakai kitab gereja sambil memaki ibu gereja. Memakai sambil memaki. Buat ini edit Avril Halilintar begitu. Kan sekarang November, hujan bulan November, Halilintar banyak. Jadi, memakai kitab gereja sambil memaki ibu gereja. Duar. Itu bukan Protestantisme, itu pubertas rohani. Ya. So, my friends, pendeta Deki Gadas yang terhormat dan kawan-kawan sejenisnya, perjanjian baru bukan aksesoris sistem kepercayaan Anda. Gereja tidak lahir dari Alkitab. Gereja melahirkan Alkitab. Dan kalian adalah anak baptisnya yang kabur dari rumah, tetapi masih memakai uang jajan dari mama. Gereja tersenyum, kitab suci bersaksi, Deki dan kawan-kawan kesal, dan kebenaran tetap duduk tenang. Seperti tahta Petrus yang tidak pernah gugur. Keep calm and stay away from Protestantism.